GP Angkatan 7 dari SDN 1 Ciburui, Kabupaten Bandung Barat. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Herlina Deseriana, salah satu guru kelas 6 di sekolah saya di SDN 1 Ciburui. Assalamualaikum Bu Herlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan, gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita itu dalam keadaan sehat walafiat ya, benar ya. Hari ini kita akan melaksanakan salah satu rangkaian dari kegiatan observasi, yaitu kegiatan pra-observasi begitu. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan salah satu rangkaian dari kegiatan observasi, yaitu kegiatan pra-observasi. Sebelum saya melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Herlina ya benar ya. Adapun tujuan yang akan dilaksanakan nanti sebelum observasi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti begitu. Jadi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Herlina akan melakukan kegiatan di dalam kelas supaya lebih siap, lebih terancang dengan matang, dan Bu Herlina juga lebih percaya diri dalam melaksanakan PBM nanti begitu. Baiklah kalau gitu ya Bu Her ya. Ada beberapa pertanyaan ya yang saya ajukan kepada Bu Herlina dalam kegiatan pra-observasi ini. Yang pertama, apa sih tujuan Bu Her, tujuan yang Bu Her capai nanti dalam pembelajaran yang Bu Her laksanakan nanti dalam kegiatan observasi? Saya sudah mempersiapkan sebuah RPP seperti yang pernah Bulan ajarkan kepada saya. Alhamdulillah sudah saya implementasikan dalam sebuah RPP terintegrasi diferensiasi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Dan kebetulan saat ini kelas 6 sedang belajar tema 9, menjelajah angkasa luar. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti ketika Bulan lakukan observasi di kelas saya, itu yang pertama itu karena RPP yang saya buat itu sudah terintegrasi dengan PSE yang seperti Bulan sarankan itu, saya ingin mengemas pembelajaran itu ada mindfulness-nya. Kebetulan tentang tata surya, sehingga saya ingin menggali sosial emosional anak-anak itu dengan keberadaan atau terciptanya alam semesta ini. Itu tujuan saya pertama. Kemudian tujuan saya yang kedua itu saya akan melakukan menayangkan video sehingga anak-anak itu akan mengamati melalui video tersebut. Kemudian mereka bisa menyebutkan urutan tata surya, urutan-urutan planet. Kemudian mereka pun melalui tayangan video tersebut, saya berharap mereka itu bisa mengidentifikasikan ciri-ciri dari setiap planet. Kemudian saya juga menginginkan anak-anak itu bisa membuat produk sesuai dengan pemahaman mereka, sehingga mereka bisa mempresentasikan setiap produk yang mereka buat sesuai dengan pemahaman mereka. Itu Bulan tujuannya. Sudah bagus sekali ya. Yang saya tangkap ada 6 tujuan pembelajaran ya. Nah, dari 6 tujuan pembelajaran tadi nih, kira-kira area pengembangan seperti apa yang ingin kita capai nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai, otomatis saya mengacunya kepada tujuan yang tadi ya. Yang pertama adalah area dari sosial emosional anak dulu. Itu yang ingin saya kembangkan begitu. Kemudian yang kedua itu pengetahuannya, dan yang ketiga adalah keterampilannya. Begitu. Ya, area pengembangan ya. Baik begitu. Saya pengen dengar juga nih rancangan strategi pembelajaran seperti apa, mulai dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, juga metode pembelajarannya. Oke. Kalau strategi pembelajaran seperti sebelumnya kita pernah discuss itu, saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi. Ya, untuk strateginya. Kemudian ini di FPP saya pun melakukan model pembelajarannya itu ada beberapa model di Bulan ya yang saya terapkan, yang akan saya terapkan. Yang pertama adalah picture and picture, kemudian storytelling, kemudian crossword puzzle, kemudian role playing. Ya, jadi beberapa model itu sebenarnya bisa di-combine gitu. Seperti picture and picture akan saya bisa diterapkan juga untuk anak yang mempunyai gaya belajar visual, bisa juga diterapkan untuk anak yang dengan gaya belajar auditory. Jadi ini saya combine begitu. Kemudian untuk anak yang reading, jadi saya mencoba mengemas dengan memodifikasi, tidak hanya melalui tulisan esai,
pertanyaan jawaban, tapi saya modif dengan bentuk crossword puzzle seperti TTS. Jadi saya berharap lebih menantang begitu untuk anak. Dan kemudian untuk anak yang kinestetis saya akan mengemasnya dalam bentuk role playing begitu. Jadi anak membuat alat peraga, kemudian anak menatanya, kemudian anak memberi warna sesuai dengan karakteristik setiap planet begitu Bu Ulan. Oke. Jadi strategi yang terapkan itu menurut gaya belajar. Ya, saya mengusung gaya belajar siswa yang visual, auditory, reading dengan kinestetis. Part itu yang sudah Bulan ajarkan itu. Oke, itu sangat menarik sekali Bu ya. Ya bagus dikombinasi dari beberapa strategi itu begitu. Jadi kira-kira kapan nih Bu Her akan melaksanakan kegiatan observasi itu nih? Secepatnya Bulan ya. Kebetulan RPP yang saya buat ini kan tentang tata surya, saya tentang mapel IPA. Jadi saya akan luangkan satu waktu biar lebih optimal begitu. Dan kebetulan jadwal IPA itu ada di hari Selasa. Bagaimana Bulan kalau kita bikin schedule hari Selasa saja? Oke, pada jam keberapa ya Bu? Jam pertama biar anak-anak lebih segar. Ya betul. Nah timing juga sangat penting gitu ya. Ya. Baik, berarti nanti hari Selasa pada jam pertama saya akan masuk supervisi di kelas 1 Harina. Saya akan melihat juga dan mencatat membuat jurnal refleksi ya. Kegiatan nanti hal apa ya mungkin ada yang masih belum dikembangkan. Nanti saya akan mencatat hal seperti itu. Nanti setelah melakukan observasi, saya minta izin sama Harina juga untuk melakukan tahap pasca observasi. Boleh? Silakan Bulan dengan senang hati. Jadi agar saya juga mengetahui apa kekurangan saya gitu untuk bekal saya untuk improving begitu. Iya betul. Saya juga maksudnya kita refleksi bersama-sama yang nanti berkarya dalam kegiatan pasca observasi seperti itu. Iya Bulan siap. Ini dari kegiatan hari ini apa yang dapat Bu Her dapetin ya dari percakapan kita hari ini gitu? Saya merasa lebih excited begitu ya. Jadi kadang-kadang apa yang benar menurut saya belum tentu ya ketika orang mengamati saya. Kadang-kadang kita sudah melakukan persiapan dengan detail, tapi ada saja kekurangannya. Tetapi ketika kita ada opini dari orang lain, ada second opinion, itu bisa memperkuat apa saja yang harus saya perbaiki dalam diri saya. Jadi saya merasa antusias ini Bulan. Saya ingin sekali mengetahui apa kekurangan saya. Jadi kadang-kadang kalau menurut pendapat pribadi saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tapi ada saja hal yang terlewati yang justru bisa diamati oleh orang lain begitu Bulan. Itu yang saya rasakan gitu. Ya, salah satu tujuan dari kegiatan observasi itu seperti itu ya benar ya. Alhamdulillah ya, saya juga jadi sudah tidak sabar sebetulnya melihat langsung ya observasi nanti supervisinya dengan rencana pembelajaran yang sangat luar biasa, strategi yang sangat menarik menurut saya juga. Saya ingin melihat langsung begitu ya. Terima kasih atas waktunya. Beliau sudah mau berbincang-bincang dalam tahapan pra observasi ini. Semoga bukan juga mendapatkan pembelajaran juga ya dari kegiatan hari ini gitu ya. Iya, itu yang saya harapkan Bu. Ya, demikian percakapan pra observasi hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali dalam kegiatan observasi juga dalam kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran dan keikhlasan. Ingat sebelumnya kita ada apa di sini? Jeng-jeng. Keyakinan. Masih ingat? Siapa yang membuat? Kalian yang membuat, ya? Berarti tahu harus bagaimana? Tidak perlu Ibu jelaskan lagi? Kalau ada apa-apa ingat, apa-apa mulai. Oh iya, ada. Keyakinan kelas yang sudah pasti pingsan, ya? Harus panggil call 911, panggil ambulan. Jadi jangan, aku pengen menang, enggak. Begini permainan, bukan permainan. Kegiatan mindfulness-nya begini. Ibu akan berikan injeksi, kemudian kalian tarik nafas dalam 1 kali tarikan. Tarik nafas bisa begini. Ketika ibu bilang tahan, adek, nanti berat anak. Lagi, ya, tarik nafas begini. Ibu bilang tahan. Kemudian kalau sudah tidak kuat, turunkan tanganmu. Jangan sampai kokoh. Saja kieu. Mungkin nggak? Nanti ibu hitung berapa detik, berapa menit yang paling kuat. Jujur? Ingat, yang menang tidak akan dikasih hadiah. Yang menang ibu panggilkan ambulan.
Ya, kalau kalian sudah tidak merasa kuat, turunkan tangannya. Ya, siap ya? Oke, dalam hitungan ketiga, kemudian ketika ibu bilang tarik nafas, tahan, gitu kan? Langsung tahan. Kalau nggak kuat, turunkan. Kalau misalnya ayah Rukia kuat, nanti ibu sambarkan. Namun misalnya irung naik rasa panas, hangat, berarti eta bernafas, berarti kamu nggak jujur. Siap jujur? Oke, yuk. Siap ya? Mulai instruksinya. Siap? Tangan di bawah. Oke. Tangan di bawah. Siap. Yuk. 1. Siap Bicri? 2. Baiklah. Gitu. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Kalau tidak kuat langsung turunkan. Aweknya 1 detik. Oke, baru 5 detik. Oke, kalau nggak kuat turunkan. Kalau nggak kuat turunkan. Jujur. 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 Paling kuat cuma 40 detik. Dan nafis cuma 40 detik. Hari ini saya minta waktu kepada Bapak untuk menunjukkan apa pasca observasi ya. Sebelumnya kan kita sudah melakukan observasi di kelas. Sekarang hari ini kita akan melakukan
saya itu ada masukan untuk saya, kekurangan saya mengajar kemarin yang kan bulan sudah hadir ketika saya mengajar. Saya ingin masukkan itu bulan, jadi apa yang kurang, apa yang harus saya perbaiki, insya Allah akan saya tingkatkan untuk depannya. Itu sih bulan yang saya harapkan begitu. Kalau perasaan bulan nih selama persiapan kemarin Pak observasi, maksudnya gimana sih perasaan bulan? Perasaan saya, walaupun sebenarnya kita itu rutin mengajar ya kegiatan sehari-hari, apalagi kita sudah lama gitu menjadi guru, tapi tetap saja bulan ketika kita akan disupervisi atau diobservasi oleh orang lain, ada orang lain yang di dalam kelas kita melihat cara kita mengajar, ada saja rasa gugup begitu bulan. Jadi ada gugupnya, ada takut salahnya juga ada begitu bulan. Itu sih masih plus ya. Supervisi bulan juga bisa ada perasaan gugup ya. Oke, kemarin kan kita sudah merancang RPP ya. Dari strategi yang sudah Bunda rancang, sudah Bunda buat, apakah sudah sesuai dengan perencanaan? Alhamdulillah bulan ya. Karena memang sebelum observasi itu kita ada percakapan dulu ya, bulan mengingatkan kepada saya di percakapan peraknya itu apa saja yang harus saya persiapkan begitu. Jadi ketika kemarin pelaksanaannya itu strateginya itu sudah sesuai dengan di RPP dan di kelas itu sudah sesuai bulan, alhamdulillah. Jadi justru saya bermanfaat itu percakapan sebelum saya observasi itu, jadi saya memperbaiki apa yang harus saya persiapkan. Kemudian saya jadi lebih percaya diri bulan, ya. Jadi alhamdulillah sudah terlaksana semua. Oke. Memang itu ya tujuan utama dari praobservasi masa itu agar Bunda lebih percaya diri, yakin dengan rencana pembelajaran yang akan Bunda laksanakan. Ya, betul. Dari strategi sudah, kalau tujuan pembelajarannya tercapai tidak ya? Tujuan pembelajaran, alhamdulillah bulan sudah tercapai. Tujuan pembelajaran saya itu kan di RPP ya, seperti yang sudah saya perlihatkan ke bulan, kemudian bulan juga sudah koreksi. Yang pertama itu kan tujuan pembelajarannya mindfulness. Saya menghidupkan mindfulness. Apalagi saya mengampu di kelas 6. Kalau kelas 6 itu kan karakternya apa ya segala macamnya sudah apa ya? Mereka sudah punya karakter tersendiri begitu. Justru yang saya harapkan itu adalah mindfulness-nya mereka dapat. Dan kebetulan kemarin itu pembelajarannya tentang antariksa. Nah dari situ saya kaitkan gitu tentang penciptaan antariksa surya, kemudian dengan kebesaran Tuhan begitu, mindfulness-nya itu. Tujuannya alhamdulillah saya sudah dapat itu, sudah tercapai. Kemudian anak-anak pun atau murid-murid pun sudah dapat menyebutkan susunan planet-planet yang ada di tata surya. Kemudian mereka pun sudah dapat menjelaskan karakteristik setiap planet begitu bulan. Dan saya menganggap tujuan pembelajaran sudah tercapai adalah ketika anak menikmati prosesnya itu begitu. Mereka tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang tidak semangat, semuanya dilaksanakan dengan penuh antusias. Kemudian dan terakhir itu ketika evaluasi di luar ekspektasi saya begitu. Jadi anak yang biasanya mendapatkan nilai kecil ketika kemarin itu evaluasi itu terakhir itu alhamdulillah rata-rata poinnya itu 100 dan 90 begitu bulan. Tidak ada yang nilainya 70, 100, 90 dan ada satu orang itu 80. Saya merasa bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai begitu dengan diferensiasi ini yang sudah bulan ajarkan kepada saya begitu. Diferensiasi adanya tujuan pembelajaran yang ya, tercapai. Mindfulness itu sebagai jembatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Betul. Alhamdulillah ya dengar ya. Tadi sudah ada ya perbaikannya, sisi positifnya. Kira-kira kesulitan, ada kesulitan yang mulai hadapi kemarin waktu pas pelaksanaannya gitu? Kesulitannya itu yang kemarin seperti yang belum ingat itu saya keteteran di waktu ya. Jadi anak untuk yang visual sudah selesai, yang auditori sudah selesai, yang reading sudah selesai, yang kinestetis mereka itu belum siap. Jadi belum si alat-alatnya itu belum dirapikan, belum dibereskan. Mereka masih apa ya istilahnya itu masih sibuk mewarnai, masih sibuk menyusun begitu. Jadi saya mungkin kekurangan saya adalah saya memberikan instruksi yang jelas kepada yang kinestetis bahwa mereka itu jangan karena mereka itu menyusun alat peraga terus jadinya mereka anteng sendiri begitu. Jadi saya itu harus menetapkan target berapa menit nih yang kinestetis begitu. Jadi itu bulan kesulitannya adalah mengatur waktu. Itu yang pertama.
pertama. Kemudian kesulitan yang kedua adalah ketika saya mencoba menerapkan model pembelajaran bulan. Jadi saya itu berpikir begini, apakah untuk satu gaya belajar anak begitu yang visual, apakah model pembelajarannya harus ini, kemudian yang auditori juga harus yang ini gitu. Jadi apakah kalau sama? Boleh tidak ya? Itu saya kesulitannya di situ bulan, menentukan apakah satu model pembelajaran bisa saya terapkan untuk seluruh kelompok. Itu bulan yang saya rasakan. Jadi sebenarnya masih kebingungan dalam menentukan model pembelajaran, apakah harus sesuai gaya belajarnya masing-masing atau model satu gaya, apakah benar-benar bisa untuk semua. Nah itu ya kesulitannya di situ bulan. Terus ada kesulitannya, berarti dia kesulitan ada hal baiknya juga kan. Nah, hal baik apa yang bisa dipertahankan dan kira-kira ditingkatkan? Hal baik yang perlu saya pertahankan dan bahkan saya katakan adalah yang pertama, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini saya bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid. Jadi tidak ada istilah anak yang tahu busur. Jadi saya tidak memaksakan kepada murid apa yang tidak mereka sukai, begitu. Karena selama ini kan kita pembelajaran itu klasikal. Kalau misalnya membaca satu kelas membaca, dan pasti ada anak tahu busur begitu. Justru kelebihannya itu dari yang kemarin itu yang harus saya pertahankan dengan mengakomodir semua gaya belajar anak gitu. Mereka bahagia, itu nilai baiknya. Kemudian yang kedua itu, jadi sayanya pun jadi lebih kreatif bukan? Jadi saya berpikir begini, kalau yang visual atau misalnya yang reading saja, saya terbayang nih, apalagi kelas atas itu teksnya itu kan panjang, banyak gitu kan. Kalau misalnya saya sempat waktu itu menyusun RPP itu anak yang reading itu dengan membuat peta konsep. Saya terbayang begini, kalau menuliskan peta konsep anak hanya lihat bacaan nyalin, sepertinya tidak ada tanda tangan. Dari situ saya berpikir bagaimana caranya biar tidak membosankan, sehingga saya alhamdulillah bulan dapat ide di saat-saat terakhir itu. Saya kan sudah menyampaikan bulan ini ada perubahan gitu. Tadinya anak yang reading saya tampilkan mereka itu membuat peta konsep, saya rubah dengan puzzle PPS. Ternyata mereka lebih antusias. Bacanya pun mereka jadi seperti mereka lebih teliti lagi. Jadi pokoknya semuanya ada di bacaan dan mereka lebih teliti lagi membacanya. Jadi lebih exciting gitu. Itu nilai baiknya bulan kreativitas saya mungkin. Dan dengan perbedaan diferensiasi berarti meningkatkan kreativitas bulan juga ya, dan murid juga. Berhasil dengan baiknya jadi kita bisa mengakomodasi kebutuhan belajar murid, potensi bulan juga dapat terrealisasi ya, betul ya. Ya, betul sendiri. Kira-kira rencana perbaikan kedepannya seperti apa nih bulan? Kan sudah baik ya kata saya, tapi kira-kira ada masih yang masih perbaiki gitu? Yang ingin saya perbaiki, saya berarti harus lebih luas lagi dalam menerapkan model. Jadi saya jangan terpaku kalau satu model pembelajaran hanya untuk satu kelompok begitu. Padahal ketika kemarin pas pelaksanaan di kelas itu ternyata bisa begitu bulan. Itu jadi saya juga jadi learning by doing gitu ya. Jadi berarti saya pun harus banyak membaca lagi, saya pun harus lebih dialoting pun saya juga harus lebih lagi. Ternyata misalnya begini bulan, satu model pembelajaran misalnya picture and picture. Waktu itu yang terbayang dalam pemikiran saya adalah picture and picture hanya untuk yang visual, anak yang senang lihat gambar begitu. Tapi ketika pas pelaksanaannya, ternyata picture and picture bisa diterapkan juga untuk yang anak auditori. Cuma mungkin bedanya begini, kalau yang anak yang visual ketika diterapkan metode picture and picture, mereka menggambar. Jadi mereka nonton dulu tayangan video yang saya tayangkan, kemudian mereka menggambar. Mereka mengekspresikan pemahaman mereka melalui gambar. Kalau yang auditori, saya kan siapkan rekaman ya. Saya siapkan rekaman, kemudian mereka mendengarkan dengan seksama, kemudian mereka mengidentifikasi apa yang mereka dengarkan melalui gambar juga ternyata. Jadi di situ saya sediakan beberapa gambar, kemudian mereka menyusun gambar, misalnya ciri-ciri planet Merkurius warnanya abu-abu, kemudian paling dekat dengan matahari. Jadi mereka berdasarkan pendengaran mereka akan cari, oh iya, tadi kan Merkurius warnanya abu-abu, paling dekat dengan matahari. Kemudian mereka menyusun. Nah, ternyata saya harus lebih luas begitu menentukan model pembelajaran itu, gitu bulan. Untuk dari yang saya utarakan, saya tangkap
satu model belajar itu sebetulnya bisa untuk kayak belajar beberapa anak ternyata itu cara pendekatnya itu saya harus lebih fleksibel lagi lah ya, situasional lagi, jangan terpaku cuma satu, jadinya saya sulit sendiri begitu bulan itu. Juga akan mudah-mudahan ini kan semuanya hanya beberapa hanya di dalam produksi sudah dihasilkan ya itu bulan itu. Dari rencana perbaikan yang tadi sudah disebutkan ya sama Bu Karina, jadi modelnya di situ model disebut beberapa gaya belajar. Kira-kira apa nih waktu yang akan dilaksanakan lagi? Nah ini bulan kan kita itu SD itu akan menerapkan kurikulum merdeka ya, otomatis pembelajaran berdiferensiasi juga. Berarti saya harus cepat nih, harus dari sekarang saya mempersiapkan karena tahun ajaran baru kita sudah mulai kan untuk kurikulum merdeka dan pembelajaran diferensiasi. Jadi saya rencananya sebelum nanti kita masuk sekolah awal tahun ajaran baru, saya itu sudah siap, saya sudah mempelajari pembelajaran diferensiasi seperti apa, kemudian apa saja yang harus saya media apa begitu tips dan triknya begitu. Jadi kekurangan saya kemarin itu jangan terulang lagi. Jadi segera Bu, pokoknya sebelum tahun ajaran baru saya sudah ready begitu. Oke, baik. Kita cepat dan bagus kan? Ya, bagus kalau ya. Oke. Laksanakan secepatnya dengan bilang nanti kira-kira indikator keberhasilannya dari perencanaan yang akan dilaksanakan itu apa tuh? Indikatornya adalah yang pertama itu yang jelas anak bahagia dulu deh Bu. Saya merasa saya berhasil kalau anak bahagia di kelas saya. Jadi mereka itu menikmati pembelajaran yang saya berikan. Anak bahagia dulu, itu indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua adalah dengan diferensiasi terintegrasi PSE yang sudah bulan ajarkan kepada saya. Jadi setidaknya karakter anak berbulan. Jadi indikator keberhasilan menurut saya ketika saya sudah bisa menyentuh emosi anak. Karena saya yakin, apalagi saya pegang anak kelas 6, anak pubertas itu ternyata emosinya dulu gitu yang harus disentuh. Ketika emosi mereka sudah saya sentuh, walaupun hasilnya itu tidak bisa langsung hari itu, karena mungkin hasilnya itu nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, gitu. Tapi setidaknya kalau sudah saya sentuh emosinya, mereka sudah ada kepercayaan kepada saya, mereka menyerahkan sepenuhnya gitu kan, pembelajaran itu menikmati, percaya kepada saya, insya Allah indikator keberhasilan itu bisa saya capai begitu. Mulai dari bukan menciptakan rasa nyaman pada anak, kepercayaan, chemistry, betul. Itu ada kemitraan antara bukan guru dan murid ya, sehingga lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Dan terbukti kemarin itu kan anak-anak ketika mengisi evaluasi itu mereka nilainya bagus-bagus. Begitu yang anak yang biasanya di bawah KKM pun kemarin subhanallah bagus begitu. Itu sudah alhamdulillah ya. Itu sudah banyak sekali peningkatan dan perbaikannya dari pembelajaran diferensiasi ini. Nanti untuk kedepannya siapa saja nih yang akan melibatkan dalam perbaikan itu? yang akan saya libatkan yang pertama mungkin kepala sekolah dulu ya. Saya akan meminta bantuan beliau untuk memberikan pemahaman kepada orang tua, karena nanti kan pembelajaran diferensiasi itu melibatkan orang tua juga begitu. Jadi jangan sampai nanti orang tua itu yang belum paham jadi merasa direpotkan begitu, nanti anaknya harus bawa alat apa, kemudian ada kegiatan kelompok apa, kemudian jangan sampai nanti ada laporan kepada orang tua, mama aku mah sekelompoknya sama sini, terus yang lainnya sekelompoknya sama ini. Jadi jangan sampai orang tua itu memiliki pengalaman bahwa anaknya dibeda-bedakan begitu. Yang pertama orang tua. Kemudian yang kedua rekan sama sekolah. Jadi nanti mungkin kapan-kapan bulan masuk lagi deh ke rekan, koreksi saya lagi gitu bulan. Kemudian yang ketiga orang tua. Saya akan mendapatkan pendekatan kepada orang tua. Kemudian yang keempat itu bulan. Mereka adalah pihak-pihak yang akan saya libatkan. Karena mungkin orang tua supaya
membuka pemahaman saya, membuka mindset saya, kemudian saya pun harus menemukan kekuatan-kekuatan saya begitu. Jadi jangan terpuruk, kenapa ya ini anak kok nggak bisa gitu. Bahkan sudah berbagai macam cara anak tetap aja gitu nggak bisa. Ternyata sekarang alhamdulillah pikiran saya terbuka dan ternyata saya mampu. Tinggal saya merubah kebiasaan saya, kemudian lebih kreatif. Gitu. Ya betul. Jadi strategi pembelajaran dari seperti ini membuat kalian menjadi lebih kreatif dan menggali potensi diri bahasa di dalam seperti itu. Di situ jadi bukan malah pembelajaran, anak juga sama. Selain anak, bukan juga itu sekalian dengan Iya, saya juga belajar. Oke. Kalau tadi kan sudah diferensiasi, ada yang masih lupa balik bukan tentang pembelajaran seperti ini. Pembelajaran diferensiasi ya bulan ya. Menurut saya pembelajaran diferensiasi ini bagus bulan ya. Jadi ternyata memang pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi kita tidak memaksakan gitu, ibaratkan apa ya istilahnya itu, metaforanya itu tidak memaksakan ikan untuk terbang, burung untuk berenang begitu. Kadang-kadang kita suka mengakui ya dalam hati ini anak diajarin kayak gimana juga tetap dia nggak akan bisa, bukan yang nggak akan bisa, karena mungkin memang dia bukan di situ passionnya begitu. Tapi kita terlalu memaksa dengan kurikulum, maksudnya kurikulum atau misalnya dengan standar penilaiannya di sini semuanya jadi disamaratakan begitu. Justru dengan pembelajaran diferensiasi itu saya sangat support, saya setuju bulan secara tidak langsung pembelajaran diferensiasi ini adalah mengurai permasalahan yang selama ini guru hadapi begitu. Jadi intinya anak itu dia mencapai efikasinya itu, mencapai kekuatan dirinya itu kalau misalnya memang sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan kodratnya, tidak bisa dipaksa begitu kan. Ya kalau misalnya dia pandai dia ikan ya kita ajarin berenang, kalau dia burung kita ajarin terbang gitu, bukan justru sebaliknya. Jadi subhanallah ini sebuah perubahan bagi dunia pendidikan kita. Insya Allah sebagai guru saya siap untuk masalahnya. Insya Allah. Jadi sebagai guru itu kita harus tugasnya hanya fasilitasi ya, sesuai minat bakat mereka, terus sesuai kodrat alamnya, menyesuaikan kodrat alam mereka. Betul. Untuk mengisi pengembangan diri, kira-kira Baker aktivitas pengembangan diri seperti apa yang sudah berbayarkan untuk mengupgrade diri dengan diri? Untuk mengembangkan diri saya ya, apa ya? Rencana saya ya, mungkin saya harus perlu banyak sharing di bulan. Tapi kita ada KKG ya, komunitas ya, komunitas gitu ya, KKG di guru kelas 6 mungkin bulan. Saya akan lebih aktif lagi di situ karena terus terang bulan apa ya? Saya belum aktif 100% begitu. Jadi saya itu menghadiri KKG itu ketika ada penyusunan soal untuk PAT khusus kelas 6, ketika ada penulisan ijazah itu baru saya hadir begitu. Sementara kegiatan yang rutinnya kadang-kadang suka terbentur dengan kesibukan, itu mungkin bulan yang saya merasa saya harus perbaiki itu. Jadi insya Allah nanti kedepannya saya harus lebih aktif lagi di KKG, dan saya yakin nanti di KKG pun ada banyak rekan-rekan yang bisa berbagi pengetahuan tentang diferensiasi ini. Bulan KKG itu, terus KKG yang pertama itu ya, komunitas KKG. Kemudian yang kedua bagi itu bulan. Jadi mungkin saya harus lebih banyak referensi tentang bacaan tentang pembelajaran, tentang diferensiasi itu seperti apa. Jadi saya jangan hanya terpatok hanya satu gitu pembelajaran. Jadi saya harus banyak membaca lagi referensi itu bulan. Jadi nanti mungkin saya kemudian tips dan triknya bagaimana agar pembelajaran diferensiasi itu tidak membuat ribet saya sebagai guru. Jadi kadang-kadang saya berpikir begini, anak merdeka melakukan apa yang mereka sukai sesuai dengan keinginan mereka. Enggak, saya merasa tidak merdeka gitu karena ada serangkaian persiapan yang harus saya inikan bulan. Jadi mungkin saya akan lebih banyak membaca literasi, kemudian atau misalnya melihat video-video pembelajaran yang lain gitu. Itu bulan yang ada di pikiran saya sekarang ini untuk mengembangkan diri. Bukan bayangkan ada komunitas KKG untuk belajar sharing tadi kan ya, itu tentu saja ada referensi kemudian dari mengembangkan model dengan kalau satu manusia bisa saja ya. Alhamdulillah nih ya, berarti kita sudah di penghujung percakapan kita ini. Sama melakukan kegiatan pasca ini mulai dari pra, observasi,
bagaimana sebenarnya ya, tercerahkan. Jadi secara tidak langsung saya sudah mengutarakan bentuk. Saya sudah tahu nih kekurangan saya apa, kelebihan saya apa. Jadi kalau misalnya saya sudah mengetahui hal itu, jadi saya lebih mudah lagi bulan untuk memanajemen diri saya gitu. Jadi perasaannya ya udah saja bulan tercerahkan gitu. Ternyata tanpa orang lain bilang juga saya udah tahu kekurangan saya apa, kelebihan saya apa gitu. Jadi saya tinggal fokus saja sekarang mah. Jadi enak, lega. Ya. Jadi memang betul tanpa orang lain refleksikan dia sudah bisa merefleksikan diri sendiri. Itu sih bulan. Terima kasih ya Dina ya kegiatan hari ini sudah dapat saya atas presentasi hari ini dan juga sudah merasa lega, sudah merasa tercerahkan. Semoga rencana perbaikan yang ke depannya akan jauh lebih baik lagi setelah kita Jadi saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu, saya udah fokus aja bulan. sudah tracknya benar ya gitu ya. Terima kasih ya Dina ya, semoga menjadi sehat, tambah sukses lagi. Ya, sama-sama bulan.